Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita sedikit review kecil mengenai urin strip ya, pemeriksaan di laboratorium ya. Ini ada mereknya, beda-beda ini, yang ini H13CR, Regan Strip for Urinalysis. Jadi di sini untuk pengukuran urobilinogen, bilirubin, keton, kreatinin, blood protein, mikroalbumin, nitrit, leukosit, glukosa, specific gravity, pH, dan asam askorbat, vitamin C ya. Ini ED sudah ya, 2017. Nah, kita bisa lihat di sini parameternya ya teman-teman. Satu, kita lihat dari bawah ya. Vitamin C, asam askorbik 60 sekon, ya kan, 60 sekon. Kemudian pH, specific gravity, glukosa, leukosit, nitrit, mikroalbumin, protein, blood, kreatinin, keton, bilirubin, urobilinogen. Coba kita hitung ya parameternya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi sesuai dengan tulisan ini H13. Jadi ada 13 parameter ya. Ini plus ini. Jadi ini mantap. Tulisannya for professional use only. Jadi hanya digunakan untuk orang-orang yang profesional ya, yaitu ATLM, ahli teknologi laboratorium medik, yang berhak menggunakan strip urin ini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Please read pack insert careful before use. Jadi baca dulu ya brosurnya sebelum menggunakannya. Nah, in vitro diagnostik. Nah, ini ada barcode-nya. Ini produksinya Dirui ya, Dirui. Jadi ini paling terbaik ya. Paling terbaik karena ada 13 tes. Wah, mantap ya. Ini ada warna-warninya, positif negatifnya, satuannya ya. Satuannya. Nanti kita review lebih mendalam ya, khusus ini satu. Nah, kemudian kita lanjut ke yang lab strip U11 plus. Tadi 13, ini 11. Kita lihat parameternya. Parameternya apa saja? Dari bawah ya kita baca ya. SG, specific gravity, ya kan, kemudian leukosit, nitrit, pH, blood, protein, ya kan, di sini albumin, glukosa, ascorbic acid, keton, urobilinogen, dan bilirubin. Jadi membacanya sebenarnya dari atas turun ke bawah. Nah, di sini ada compensation area. Jadi ini bagian yang kosong ya, kosong. Jadi ini ada 11 parameter pemeriksaannya. Biasanya kalau umum itu ada 10. Ini plus-plusnya satu saja. Vitamin C, ascorbic acid, ya, asam ascorbic acid. Nah, sekarang kita pindah teman-teman ke yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini Verifi ya mereknya ya, 10U ya, 10U berarti ini 10 parameter. 13 turun ke 11 turun ke 10. Regan strip urinalysis. Nah, kita lihat ya parameternya. Jadi teman-teman bisa beli, nanti rekomendasi mana yang lebih recommended. Glukosa, bilirubin, keton, SG, blood, pH, protein, urobilinogen, nitrit, dan leukosit. Ini 10 ya, yang standar ya untuk pemeriksaan urinalisis cepat menggunakan multistick. Ini yang sudah paling tren di laboratorium. Jadi ini 10 SG ya. Next kita ke lanjut yang nomor 4. Nomor 4, uri scan 3 GPH strip, berarti 3 strip aja ya. GPH ini ada kepanjangannya 3 GPH, ya kan? 100 strip isinya. Replace cap, prompti, and take T. Kemudian apa ini? Reformer, rapid. Oh, ini bahasa yang lainnya. Kemudian untuk urin. Jadi untuk urin ya,
Kemudian di sini pemeriksaannya apa saja? Protein, glukosa dengan pH. Jadi disingkat glukosa, protein, pH, GPH itu. Jadi 3, baca ya kan setelah 60 detik secara visual. Jadi bacanya setelah 60 detik secara visual. Nah, ini urinalisis. Ini manufakturnya ini YD Diagnostik ya. YD Diagnostik. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman untuk urinalisis. Mana kira-kira menurut teman-teman yang ideal bagi teman-teman untuk urinalisis teman-teman di laboratorium? Apakah memilih 13 tes, 11 tes, 10 tes, atau 3 tes? Tinggal teman-teman saja yang mana yang sesuai. Biasanya kalau di laboratorium pada umumnya menggunakan 10 tes. Ini yang ideal ya. Plus-plusnya adalah vitamin C. 11 kan? Kalau di sini tambah lagi. Tambahnya apa? Mikroalbumin dengan kreatinin. Jadi kalau kita menyimpulkan di sini teman-teman, semulanya itu 3, hanya protein dulu, protein, glukosa dengan pH, lalu naik menjadi tambahannya selain itu misalnya leukosit, nitrit, urobilinogen, blood, yang SG, keton dengan bilirubin. Jadi 10. Kemudian naik lagi menjadi 11 dengan tambahan asam askorbik atau vitamin C. Kemudian nambah lagi dengan tambahan mikroalbumin dan kreatinin. Kalau saya sih sangat senang melihat yang ini. Yang nomor pertama tadi yang kita review ada 13, karena kita tahu mikroalbumin ini untuk melihat kebocoran ginjal pada kasus pasien dengan diabetes, ya kan, diabetes dengan nefropati ya, diabetes nefropati kemungkinan nanti akan ada kebocoran albumin di dalam urin. Nah, ini kalau kreatinin ini untuk melihat apakah kreatininnya itu dieskresikannya itu meningkat atau rendah atau normal. Nah, yang berbahaya itu adalah rendah. Artinya kreatinin tidak dieskresikan ke dalam urin. Berarti rusak ginjal ya, kreatinin rendah. Nah, itu kreatinin. Kemudian vitamin C. Vitamin C ini biasanya ascorbic acid ya. Ascorbic acid ini kalau orang itu tadi mengkonsumsi vitamin C berlebihan sehingga akan dideteksi di dalam urin ya, dalam urin dalam bentuk vitamin C yang memang ascorbic acid. Ascorbic acid ini bisa juga nanti dipecah oleh tubuh menjadi oksalat. Produk oksalat inilah yang dapat menyebabkan reaksi dengan kalsium membentuk kalsium oksalat. Jadi kalau orang dengan mengkonsumsi banyak vitamin C mungkin ada risikonya untuk terbentuk batu oksalat apabila dia juga mengkonsumsi kalsium dalam jumlah tinggi dan memang dipecah oleh tubuh. Ada juga yang memang mentah-mentah dikeluarkan dalam bentuk ascorbic acid. Nah, kira-kira itu teman-teman. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman yang masih memilih strip urinalisis untuk pemeriksaan urin di laboratorium, dan memang komposisi isinya rata-rata semuanya di sini adalah 100 strip. Ini 100, ini 100, 100, 100, semuanya 100 strip. Dan memang teman-teman jangan lupa kemasannya ini harus dalam kondisi tertutup rapat setelah dipakai karena higroskopis, dan pastikan silika gelnya ini tidak dikeluarkan atau dibuang. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.